welcome back to my channel Gadget and Lifestyle. Oke, seperti biasa bersama saya, host kesayangan Anda, Teddy. Oke, hari ini kita akan review gadget. Kita akan review gadget smartwatch. Tapi sebelum kita mulakan, jangan lupa subscribe. Tekan tuh tombol subscribe, tekan tuh lonceng, biar korang tidak ketinggalan video-video baru dari saya. Oke guys, tulis komen biar saya dapat menjejak Anda kalau Anda datang ke rumah saya. Oke, tanpa membuang masa, mari kita mulakan. Oke guys, video pada kali ini saya akan review gadget smartwatch smart band, yaitu Xiaomi Mi Band 4. Oke, di depan saya ada Xiaomi Mi Band 4 yang saya beli dari online Shopee. Saya beli China version punya Xiaomi Mi Band 4. Oke, Xiaomi Mi Band 4 kalau kita beli dari China, dia datang dengan tulisan China. Tapi kita tidak perlu risau. Saya akan ajarkan macam mana supaya Xiaomi Mi Band 4 kalian yang beli dari online, dari Shopee, Lazada, mana-mana online lah, supaya korang boleh pakai dia dalam bahasa English. Oke, saya beli dia macam ini. Dia punya tulisan, semua tulisan masih tulisan China dan tidak boleh pakai lagi lah. Jadi kalau kita mau pakai ini jam supaya dia dapat berfungsi, ini semua China. Oke. China version dia ada kelebihan dia ada Alipay, tapi di sini kita tidak dapat pakai juga pasal Alipay di negara kita tiada pakai Alipay. Itu dari China saja yang pakai Alipay. Oke. Jadi tanpa membuang masa, mari kita review ini jam Xiaomi Mi Band 4. Oke. Let's go guys. Oke guys, di depan saya ada satu buah handphone dan Xiaomi Mi Band 4 yang saya beli dari Shopee. Ini saya beli China version. Jadi dia punya tampilan pun tulisan China. Oke. Di sini saya akan mengajarkan macam mana connect ini Xiaomi Mi Band 4 supaya kita boleh pakai di negara kita sendiri. Karena kalau kita beli dari official memang dia mahal lah, dalam 149 gitu. Saya beli ini dalam harga 90 ringgit. Lumayan, boleh jimat dalam 60 ringgit. Oke. Sekarang mula-mula kita masuk ke dalam Play Store. Play Store kita type nama dia Mi Fit. Oke, Mi Fit. Lepas tu search Mi Fit, dia akan keluar seperti ini. Ini saya sudah install tadi untuk menjimatkan masa. Oke. Kemudian kita buka itu Mi Fit, open. Dia minta kita sign in atau bikin satu account baru untuk Xiaomi. Kita boleh guna Mi account, WeChat, Facebook ataupun Google. Oke. Di sini saya akan coba untuk menggunakan Google. Oke, kita sign up. Lepas itu kita pilih bahasa di sini. Oke, dia ada beberapa bahasa yang kita boleh pakai. Kita pakai saja UK, recommend
adalah guna bahasa Inggris. Recommended. Oke. Tekan next. Lepas itu tekan ini agree, dia punya polisi. Terus agree lagi. Tunggu beberapa saat. Oke, sudah masuk. Ini bernama nickname, kita boleh tukar di sini nickname. Oke. Tukar nama saya. Save. Gender. Male. Date of birth. Mana-mana saja kita suka. Ini saya cuma buat sebagai contoh. Ketinggian kita, tinggi saya 170, berat saya sekarang sudah mencapai 75. Dan activity goal kita mau goal macam kita punya dia kira ini kita punya step dalam satu hari. Oke? Kalau rekomend daripada WHO, dia rekomend kita berjalan satu hari dalam 8.000 step. Jadi kita guna 8.000 step. Oke? Dan terus dan oke, next. Kita tunggu lagi. Dia save. Oke. Sudah saving. Dan oke, selepas done tuh dia akan pilih kita kasih allow supaya dia boleh akses kita punya file lah. Memang sekarang apps semua kalau kita tidak kasih allow memang tidak dapat. Oke. Lepas download ini semua sudah register. Ini masih lagi bertulisan China. Oke. Tekan ini tanda plus. Kita pilih ada band, watch, scale, dan smart shoes. Kita pilih karena ini adalah band Xiaomi Mi Band 4, kita pilih band. Terus pilih agree. Oke. Terus got it. Dia mau kita punya location, kita allow. Karena dia ada GPS guys. Jadi untuk tracking itu semua kita mesti kasih allow. Dia Bluetooth is off. Tap allow in the dialog box. Jadi kita turn on kita punya Bluetooth. Oke. Turning on Bluetooth. Terus searching. Jadi keep the band close to your phone. Oke, kita biarkan dia search kita punya jam. Letakkan kita punya jam di dekat ini. Oke, terus dia akan keluar seperti ini. Kita kasih yes. Oke. Oke, sekarang sudah yes, dia sudah on, sudah hidup. Ada nomor sudah. 122, dia ikut kita punya jam handphone juga. 122. Oke. Sekarang dia restore band setting. Jadi dia akan restore kita punya jam setting. Oke. Dan kita boleh gunakan password pada kita punya band. Kalau kita tidak mau orang kacau kita punya band lah. The band will be locked when it's removed from your wish. Oke, boleh begitu. Kedua, dia ada multiple sport. Ketiga, dia boleh kontrol kita punya music player. Oke. Kita tekan apa? Try now. Oke. Lepas tu dia akan update. Just a second, keep the band close to your phone. Oke. Dia automatic update. Jadi kalau ada software yang dia mau update, dia akan automatic update
dia punya firmware daripada apps, dia akan otomatis connect kepada kita punya jam. Oke, kita tunggu beberapa saat, just a second dia bilang. Padahal mau 1 menit juga saya rasa nih. Coba kita tengok berapa lama masa yang dia perlukan untuk update. Oke, saya diam-diam guys. Diam-diam tapi saya bercakap pula. Oke, kita tunggu. Sudah separuh. Oke, sedikit lagi. 1 menit sudah berlalu. Sabar ya guys. Tetap ikut saya punya video sampai habis, supaya korang tahu cara-cara untuk connect korang punya Xiaomi Mi Band 4 pergi handphone. Bagi yang belum lagi beli ini Xiaomi Mi Band, saya rekomen lah ini Xiaomi Mi Band, karena saya pakai, dia punya baterai pun boleh tahan dalam 2 minggu tau. Untuk 1 kali cas saja dia punya baterai boleh tahan sampai 2 minggu. Dia boleh masuk ke sampai kedalaman air sampai 5 ATM. Jadi kita boleh pakai mandi, kita tidak perlu risau. Oke. Dia sudah siap, tapi dia masih tengah updating resource. Kita masih menunggu. Sudah 3 menit berlalu. Oke. Sementara update ini semua tidak boleh touch. Kita touch dia tidak apa-apa perubahan karena dia update. Kita tetap menunggu. Oke, sudah. Sekarang dia update firmware. Ini update yang kedua. Dia kasih update firmware terbaru. Kalau ada firmware baru untuk ini jam, dia akan otomatis update. Sorry ya guys kalau ada bunyi hujan, sekarang di sini tengah hujan di luar. Cukup kuat itu hujan sampai boleh terdengar di dalam sini.
Oke, sedikit lagi guys, kita tunggu. Dia masih update. Oke, update successfully dia bilang. Oke, kita punya jam sudah update, dia tengah connect ke kita punya jam. Di sini dia ada apa itu? Kasih tahu bahwa kita punya baterai jam 85% lagi di sini. Oke. Di handphone pun ada 85%. Di sini notification dia ada. Dia akan bagi tahu bahwa kita punya jam sudah connect di sini. Oke. Di sini kita ada jam sudah connect. Jadi time sudah tanggal 2 bulan 9. Ini step masih kosong, 13.30 jam. Kita slide ya begini, status. Boleh tengok status dia. Dia bukan single touch, dia boleh touch screen. Kita boleh tengok di sini. Dia boleh slide itu screen. Ini heart rate. Kalau kita on kan itu heart rate, kita mesti pakai, dan sensor dia akan on. Di belakang ini adalah sensor. Dia ada 2 sensor. Oke. Seperti ini. Dia punya sensor untuk cek kita punya heart rate. Kalau kita tidak pakai, kita tengok apa yang terjadi. Kita tidak pakai ini jam, tapi kita kasih on dia punya heart rate. Oke. Dia bilang could not measure. Bermakna dia tidak boleh cek kita punya nadi karena kita tidak pakai ini jam. Oke, slide lagi. Sini ada walkout. Walkout itu dia ada berapa jenis spot. Ada outdoor running, treadmill, cycling, walking, freestyle, dan pool swimming. Oke. Saya kasih lari dulu ini supaya dia fokus pergi jam. Oke. Ini back. Next lagi adalah weather. Cuaca di Tanjung Aru sekarang 33 derajat Celcius. Dia ikut pada dari kita punya handphone. Oke. Itulah kenapa kita mesti mau connect Bluetooth. Ini notification, kita boleh baca message macam SMS, WhatsApp, apa-apa message, Telegram, Messenger pun boleh. Janji kita nanti setting pada handphone, kita boleh scroll itu screen. Oke. Ini more. DND arti dia do not disturb, jangan kacau. Ada alarm, ada music, ada stopwatch, ada timer, ada find device, ada silent mode, Alipay, band display, dan setting. Setting itu kita boleh tambah dia punya brightness lah kalau kita mau dia lebih terang lagi. Oke. Oke. Saya kasih beginilah 3 ataupun 2 supaya senang sedikit nampak di kamera kan. Ini back. Oke. Screen time out kita mau berapa lama? 6 saat. Paling lama sampai 10 saat. Oke. Semakin lama kita pakai, dia punya baterai akan keeping the screen on for a long time, reduce battery life. Oke. Jadi kita punya baterai memang lebih cepat habis lah. Ada reboot, factory reset, dan apa ini? Regulatory. Oke. Band display arti dia ini dia punya wallpaper. Kita boleh pilih. Dia ada 3 wallpaper yang dia boleh bagi. Terus kita tekan to screen untuk memilih. Dia ada vibrate kalau dia sudah oke. Tret begitu. Oke. Dan ini dia untuk pengetahuan korang, ini dia punya screen sudah AMOLED screen. Jadi dia macam itu screen handphone AMOLED screen. Jadi di bawah matahari kita pun tidak risaulah, kita boleh nampak dia punya tulisan dengan jelas kalau kita tambah itu brightness.
tanpa kita perlu tutup lagi begini. Oke. Jadi saya memang puas hati dengan ini jam. Saya sudah pakai lama, cuma saya sekarang baru review lah. Oke. Kedua, ini store. Store, ada apa dalam store tuh? Dalam store kita ada wallpaper yang kita boleh tukar-tukar, yang sudah disediakan oleh Xiaomi apps. Kita boleh tukar store, senang saja. Kita boleh tukar wallpaper. Sorry, mungkin saya tambah dia punya brightness supaya lebih cantik dia punya warna. Ini terlampau gelap. Oke, tambah satu lah. Oke, kita kasih back. Oke, sekarang wallpaper yang kita ada begini. Oke, saya misal contoh, saya mau ini buka sign watch face. Oke, downloading. Terus sudah download. Nah, synchronize. Oke, design. Kita tengok apa yang terjadi selepas sign. Kita lagi. Oke, sukses. Sekarang kita punya wallpaper macam yang dia punya di sini. Oke. Kedua, kita buat ini incoming call. Kita kasih on. Allow access to the phone. Oke, kita allow, dia akan allow. Jadi incoming call alert, band will vibrate upon incoming call. Oke, boleh. Oke, got it. Oke, delay alert, nanti korang boleh tengok di sinilah. Kalian boleh belajar di sana. Event reminder, ini kita boleh letak memo. Nanti sampai dia punya masa dia akan vibrate, bagi tahu ada alarm. Dia ini jam, dia tidak sound. Jadi semua dia punya notification, dia punya reminder ialah vibrate. Oke, apps alert. Oke, di sini kita boleh kasih access notification. Oke, access notification kita kasih allow. Ini Mi Fit kita kasih on, kita kasih allow. Terus kita back. Dia akan access kita punya kontak, kita kasih allow juga. Oke. Jadi app alert sudah on, terus got it. Oke. Jadi setiap ada macam WhatsApp kah, Messenger kah yang masuk, maka dia akan vibrate. Yang ini idle alert, arti dia kalau kita on kan, kalau kita duduk terlampau lama, macam 1 jam kita sudah duduk, ini jam akan vibrate, dia akan kasih ingat bahwa kita duduk terlampau lama, kita mesti mau bangun, kita mesti mau melakukan pergerakan. Jangan terlampau duduk guys, tidak bagus. Oke, ini find band. Find band arti dia kalau kau tidak tahu di mana kau simpan lah, tapi dia ada susah sikit, pasal dia tidak ada bunyi, dia cuma vibrate. Nah, vibrate. Ini activity heart rate. Ini kita mau tahu ini band location di mana, di sebelah kiri kah, sebelah kanan. Nanti korang boleh kasih itulah. Kalau naik mode untuk kasih dia redup pada malam hari. Heart rate monitor, maksud dia kalau kita kasih on dia akan frekuensi monitor kita punya heart rate. Oke, coba saya kasih contoh. Saya pakai ini band di sebelah kanan, jadi saya pindah di sebelah kanan. Oke, terus saya kasih back. Oke, dia synchronize kita punya data sampai 100%.
Oke. Jadi kita pakai ini jam, saya pakai di sebelah kanan. Dia punya cara untuk supaya akurat, ini satu jari daripada ini kita punya pergelangan tangan lah. Oke, terus dia mau ada agak ketat juga, tidak boleh longgar untuk cek itu denyutan. Oke, kita tunggu. Dia sudah keluar 86, tapi itu bukan final result. Mungkin sementara saya bercakap, denyutan nadi pun lebih tinggi. Saya atur pernafasan. Oke, ini final dia. Final dia akan ada vibrate. Trut. Begitu. Kau boleh rasa vibrate, itu final result dia lah. Oke. Dalam ini apps kita boleh connect banyak benda yang daripada Xiaomi lah, macam dia punya weight itu. Ini dari kalau kita ada timbangan baru dia boleh connect. Xiaomi pun ada dia punya timbangan lah. Ini sleep data, kalau kita pakai dia tidur, kita boleh tahu kita punya tidur, dia punya deep sleep, light sleep. Kalau kita terbangun, semua dia akan tertulis jam berapa kau tidur, berapa jam kau tidur, berapa lama kau punya percentage, semua dia akan kasih tahu di sini. Dia akan monitor hari-hari kita punya tidur. Apakah kita punya quality tidur bagus atau tidak bagus, dia akan bagi tahu di dalam itu apps. Ini apa ini? Dia minta feedback. Oke. No body fat data, no heart rate data, balance, semua ini di sini nanti orang boleh belajar. Ini kita punya exercise satu hari berapa lama. Kalau kita sudah pakai ini, di sini akan tertulis berapa banyak kau punya step. Oke. Berapa jauh orang jalan. Jadi dia semua ada di sini. Oke. Ini yang ini di ada yang macam dia punya face watch nih, ada yang kita boleh download sendiri ataupun kita mau daripada ini band pun boleh, dari ini apps pun boleh. Kita pergi profile, kita pergi kita punya smart band, kita boleh ini di store. Oke. Jadi di sini kita boleh nampak kita punya ini ada yang wallpaper yang ada kasih tahu dia punya step, baterai, berapa kalori yang sudah terbakar. Kita boleh pilih di sinilah. Kita boleh pilih di sini. Ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap. Jadi orang sendiri yang menentukan mana orang mau pakai punya wallpaper. Ini ada lengkap. Ini ada step, ada denyutan, ada jarak berapa jauh dan berapa kalori yang terbakar. Oke. Coba saya pakai. Dia ada dapat 5 star lah. Jadi memang mungkin banyak orang yang pakai ini. Pasal ini jam, ini wallpaper dia lengkap bah. Dia starting dari sini. Oke, macam ini. Ini adalah step. Ini adalah heart rate tadi. Ini adalah kalori yang terbakar. Ini berapa jarak yang kau jalan. Hari, bulan. Ini hari bulan, dan indikator baterai, berapa banyak lagi baterai yang kau orang punya. Jadi ini dia punya wallpaper, kalau menurut saya lengkap, semua ada. Oke. Untuk yang lain-lain kau orang boleh belajar sendiri. Dia boleh gunakan untuk unlock screen. Jadi kalau kita pakai ini jam, dia boleh sebagai unlock kita punya screen daripada ini jam, kita setting dari handphone.
juga function dia leave wrist to view info. Oke, ini sekarang kalau kita pakai dia seperti ini macam biasa. Ini terbalik kah? Tidak. Oke. Itu depend ke orang, dia tidak terbalik. Macam mana kau yang suka, yang mana kau orang rasa selesa pakai, kau orang boleh pusing ini barang, ini jam. Oke. Sekarang saya begini. Kalau kita mau tengok jam, ini kita mesti touch screen, baru dia ada on itu jam. Kalau kita on kan ini leave wrist to view info, oke, macam dalam gambar dia itu, kita on kan all day, jadi setiap hari. Kalau kita pakai schedule dia ada jam lah. Start jam 7 pagi dia boleh start sampai jam 10 malam dia akan berhenti sudah. Jadi limpas 1 menit tidak dapat sudah berfungsi, itu dia punya function yang seperti itulah. Jadi sekarang saya kasih all day. Jadi kita tengok begini, dia on tanpa kita touch itu screen. Oke? Itu satu kelebihan dia, tapi memang baterai lebih cepat habis karena kadang kita bergerak begini saja pun dia sudah on. Tapi dia kelebihan dia, kita tidak payah touch itu screen, kita boleh tengok sudah. Jadi kalau tidak mau cepat habis baterai, dia punya screen time out kita adjust pergi 3 second saja kah atau 5 second supaya baterai boleh lebih jimat. Oke guys. Oke guys, saya ajarkan ke orang macam mana membuka ini jam daripada dia punya strap. Karena kalau charger dia, memang kita mesti mau buka ini strap, ini jam daripada dia punya strap. Oke? Cara dia, kita tahan ini satu, ini tangan di bawah ini, dekat ini, sini. Oke? Tahan screen, tarik. Nampak ada lubang? Lepas itu kita tolak pergi atas. Oke. Tarik keluar. Oke. Di sini korang boleh nampak dia ada barcode di sini. Kalau korang perhatikan, dia ada barcode dan dia ada serial number. Ini korang boleh cek dia punya keaslian Xiaomi. Di sini ada serial number. Oke, nampak? Serial number di sini pun ada. Oke. Ada barcode, ada number dia. Oke. Ini pin untuk charger. Cara pasang dia, ini ada macam lubang begini. Ini kita masukkan dulu satu. Ini tiada terbalik kan. Ini depend dari orang mau pakai macam mana lah. Tiada terbalik dia. Oke. Pasang sini. Oke. Pastikan dia sudah masuk di sini. Sudah masuk. Tarik. Pastikan dia semua rata. Oke. Oke kan? Oke. Saya rasa cukup sampai di sini saya punya video. Jadi orang boleh belajar sendiri dari ini apps. Karena kalau orang mau saya ajar semua, ini video jadi terlampau panjang, bah. Asal dia makan masakan. Oke. Sleep monitor sudah, ini walking ada. Kalau kita pakai untuk berjalan, tapi kita mesti bawa ini handphone lah, dia akan connect terus pada Google Maps. Dia boleh kasih tahu kita punya posisi kita sekarang ada di mana. Oke? Kita jalan, nanti di sini akan ada history seberapa jauh kita jalan, kita running, kita cycling, semua ada di sini. Dia akan kasih tengok lagi map dia. Oke guys,
Saya rasa cukup sampai hari. Oke guys, saya rasa video kali ini cukup sampai di sini. Saya harap korang dapat tangkap apa yang saya ajarkan. Kalau ada yang tidak paham, ada yang korang mau tanya, korang boleh tulis di kolom komen. Kalau saya dapat tolong, saya akan bantu untuk menjawab soalan korang. Oke? Thank you guys. Semoga ini video dapat membantu. Oke, see you in the next video. Salam gadget and lifestyle. Bye.